Halo Sobat Kitchen, balik lagi sama gua Dendi, yang pastinya di sini juga sama tim desain dapur lainnya. Kali ini kita lagi ada di perumahan Puri Mansion Boulevard Selatan, tepatnya di daerah Jakarta Barat. Nah, di sini kita itu ada 4 instalasi atau 4 unit yang kita pasang pada hari ini, yaitu ada kitchen set, yang kedua itu ada bench, yang ketiga itu ada rak sepatu, dan yang keempat itu ada kabinet area TV. Nah, dari 4 area ini yang kita sudah buat hari ini, alhamdulillah ya udah selesai dipasang semua, dan alhamdulillah juga nggak ada kendala yang terlalu signifikan. Untuk sikuannya, untuk temboknya juga masih bisa kita tangani, masih bisa kita atasi. Oke, kalau gitu jangan lu skip videonya, karena kita akan ada tutorial atau ada sedikit penjelasan bagaimana cara melepaskan engsel atau memasang engsel dari si pintu di kabinetnya, atau melepaskan rel dari lacinya, dan cara memasang rel dan lacinya. Dan nanti juga akan gue sedikit jelasin dari beberapa tempat yang atau beberapa kabinet di area ini yang bakal gue kasih tahu ke kalian semua. Kalau gitu kita langsung ke areanya. Oke, sekarang kita udah di tempat rak sepatu. Ini area paling depan, jadi dari pintu masuk dari perumahannya langsung ke rak sepatu. Nah, tadinya ini nggak ada tembok sebelah sini, tapi dibuat tembok untuk penempatan di rak sepatunya. Untuk panjang rak sepatu sendiri ini panjangnya 160 cm. Untuk tingginya, tinggi dari rak sepatunya ini kurang lebih sekitar 45 cm untuk tingginya. Dan di sini pemasangannya kita nggak ikut center dari tembok. Ini kita agak pojokin sedikit karena permintaan dari customer kita sendiri itu. Karena untuk sebelah sini yang ada ruang terbuka sisa 20 cm itu mau ditempatkan untuk pajangan. Makanya kita mentokin ke area tembok sebelah sini. Dan di sini ada 4 pintu. Dari 4 pintu sendiri ini ada dibagi 2 ruangan kanan kiri. Dan di bagian sebelah sini juga ada 2 ruangan, dan sebelah sini juga ada 2 ruangan. Nah, tadi kan gue ngasih tahu ya gimana cara ngelepas si engsel di bagian pintu pada kabinet. Nah, di sini gue kasih tahu. Karena mungkin dari kalian banyak yang nanya, Mas, gimana cara pasangnya kalau lepas sendiri? Contoh misalkan kita buat maintenance agak jauh, jadi kalau misalkan mau cara lepas, diklik sebelah sini aja di belakangnya. Sini ada kayak pegas, ditekan aja. Nah, baru agak ditarik kebuka keluar. Yang bawah juga sama. Lalu tinggal ditarik. Nah, ini cara melepasnya. Jadi nggak gampang, nggak susah untuk melepasnya, masih gampang lah, masih simple. Lalu untuk cara pemasangannya sama. Di sini ada pengait. Di sini juga ada pengait. Nah, pengait di sini masukin ke dalam sini. Jadi pengaitnya kalian pasin dulu. Nah, setelah pas, dorong, tekan sampai bunyi cetek. Lalu yang bawah juga sama. Nah, itu udah kepasang. Jadi nggak perlu ada alat-alat lagi kayak obeng atau yang lain. Jadi tinggal kalian plug and play aja. Jadi nggak susah kok, masih gampang. Lanjut ya, setelah udah ngejelasin masalah rak sepatu, kita sekarang ke bagian area TV. Yuk ikut gue. Oke, sekarang kita lagi ada di area TV. Nah, ini bentuknya simple karena cuma ada 2 kabinet. Yang pertama itu kabinet bawah. Ini fungsinya buat taruh barang seperti CD atau misalkan perlengkapan lainnya. Karena dari space 4 space yang ada di sini itu lumayan besar. Itu fungsinya juga banyak lah karena space di dalam. Kebetulan untuk bagian space-nya ini kita nggak sekat, jadi dibuat laci. Contoh mau naruh untuk kayak remote atau yang lainnya juga masih lega banget sih. Untuk panjangnya sendiri, ini kurang lebih sekitar 2 meter 40 cm. Untuk panjang si area kabinet TV yang bawahnya ini. Dan lebarnya kurang lebih sekitar 40 cm. Untuk si kabinet area TV-nya. Dan sebelah sini, ini yang tinggi. Ini kabinet area TV-nya yang tinggi. Di sini fungsinya juga banyak. Contoh misalkan menyimpan barang-barang besar, misalkan sound system atau yang lainnya yang ukurannya bisa masuk ke dalam ruangan ini bisa. Karena di sini ruangannya lumayan besar.
Untuk tingginya sendiri kabinetnya ini sekitar 2 meter 82 cm untuk tingginya, dan untuk panjangnya itu kurang lebih sekitar 1 meter untuk panjang si kabinetnya. Kedalamannya atau lebarnya itu sama seperti di area TV bawah, itu sekitar 40 cm. Nah, di sini kita bagi dua skap. Jadi dari tinggi ini area kita bagi dua. Nah, setiap ruangan itu kita bagi dua skap. Jadi total di sini ada 4 ruangan. Di sini bisa fungsi banyak. Kalau misalkan menyimpan barang-barang yang lain, mau menyimpan buku atau menyimpan sesuatu yang mungkin nggak mau kelihatan, bisa disimpan di dalam sini. Karena di sini bisa muat banyak juga. Oh iya, gue lupa ngasih tahu ya. Untuk warnanya di sini kita pakai 2 warna sebenarnya. Tapi kelihatannya di sini jadi 1 warna. Perbedaannya hanya di tipenya. Untuk warnanya sendiri, untuk seluruh kitchen yang kita pasang, itu warnanya, untuk seluruh kabinet yang kita pasang, bukan kitchen doang ya. Dia ada 2 warna. Yang pertama itu ada TH037AA, itu dia bentuknya matte. Matte itu sebelah sini. Dia dope. Dia matte, jadi dia nggak licin. Dan untuk depannya itu kita pakai TH037GG. G maksudnya, bukan GG. Jadi setiap tipe HPL itu dia ada kodenya di belakang, itu kayak misalkan AA, G, atau FC, atau H, atau J, itu setiap kodenya beda-beda jenisnya gitu. Nah, makanya di sini kita fungsinya berbeda ini tuh dari si pintunya yang berbentuk berpostur glossy. Kalau untuk si bagian kabinetnya atau bodinya, dia itu lebih ke doff atau ke matte gitu. Udah ya, dari area rak sepatu udah, lalu untuk area TV-nya udah. Sekarang kita bagian yang ketiga, itu di area bench. Yuk lanjut. Oke, sekarang kita ada di area benchnya sendiri. Nah, untuk benchnya sendiri sebenarnya ini nggak jauh dari si kabinet kitchen setnya, karena dia berdampingan. Untuk posisi kita sesuaikan dengan area kitchen setnya. Untuk benchnya sendiri itu kita mengikuti sudut dari temboknya, pertemuan tembok sendiri ya. Jadi untuk area sini yang gua tunjukin sekarang, gua naik diri deh. Nah, untuk area sini, untuk panjangnya itu dia 1 meter 80 cm. Untuk panjang dari tembok sini sampai batas tembok ini gitu. Jadi panjangnya 1 meter 80. Lalu untuk sebelah sininya, dari pertemuan kabinet ini sampai ke area tembok itu panjangnya sekitar 2 meter 5 cm atau 2 meter 6 cm. Nah, yang bikin unik itu di bagian sebelah sini. Jadi pertemuan si kabinet benchnya sendiri itu kita buat sikunya siku terbuka seperti ini. Karena kan kita biasanya kalau untuk buat sikuan itu antara bagian kabinet yang sini masuk ke sana atau kabinet ini di depannya. Tapi ini kita buat siku terbuka seperti ini. Jadi untuk ruang space sikunya itu kepake banget. Apalagi kalau misalkan kalian punya barang banyak yang nggak mau berantakan kelihatannya, bisa dimasukin ke dalam si benchnya sendiri. Nah, untuk benchnya sendiri ini kita nggak pakai pillow ya atau puffnya, karena dari permintaan customer kita dia minta polos seperti ini aja. Untuk warnanya sama yang tadi gue jelasin di awal juga, untuk di area TV itu sama. Jadi semua warnanya itu nggak beda, karena requestnya mau satu warna biar semuanya beragam. Di sini yang bikin beda, kenapa kita bisa buat siku seperti ini, siku terbuka. Jadi di sini engselnya sebenarnya sama kayak engsel sendok, cuma di sini engselnya kita pakai engsel robot. Jadi untuk bukaannya bisa sampai 180 derajat. Jadi kalau misalkan kalian mau, Mas saya mau siku seperti itu, atau misalkan di kabinet kitchen untuk bagian sikunya mau terpakai, jadi nggak kebuang sia-sia untuk areanya, Mas saya mau siku seperti itu. Tapi ada 2 sebenarnya, ada cara pintu gandeng atau ada dengan cara seperti ini pakai engsel robot yang untuk bukaannya sampai 180 derajat, karena dia biar bisa nekuk ya. Jadi ruangannya biar bisa penuh gitu kelihatannya. Lanjut ya.
Kalau untuk space yang lainnya sebenarnya sama. Jadi space yang lainnya itu hanya pintu buka dan ruangan seperti ini. Space yang di sini juga lebih banyak. Jadi satu space seperti ini kita nggak bikin sekat. Jadi space-nya sendiri lebih besar. Terus untuk bench udah, sekarang kita lanjut ke utamanya yaitu kabinet kitchen. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di area kabinet kitchen setnya. Di sini kita buat full kabinet. Jadi full kabinet dari bawah, dari lantai sampai ke plafon. Untuk backspace-nya sendiri ini pilihan dari customer kita dan dipasang sebelum kita pasang kabinetnya sendiri. Dan di sini mungkin ada beberapa part yang belum kepasang juga karena kita belum menyesuaikan dari si customer-nya, karena dia nanti masih mikir ini mau dipasang untuk colokan atau kayak gimana gitu. Yang pertama gue jelasin untuk dari ukurannya sendiri ya. Ukurannya sendiri ini kurang lebih panjangnya sekitar 2,50 meter cm dari area dispenser sampai ke area kitchen setnya untuk panjangnya ya, untuk panjang area sebelah sini. Lalu untuk sebelah sini untuk area kompornya panjangnya itu sekitar 1,80 meter cm. Untuk ketinggiannya dari lantai sampai plafon itu 2,82 meter cm untuk ketinggiannya dari lantai sampai plafon. Lanjut, untuk tinggi si kabinetnya sendiri, dia dari lantai sampai sebelah sini atau sampai topnya dia kurang lebih sekitar 85 cm. Backspace-nya ketinggiannya ini 80 cm, jadi lumayan tinggi untuk backspace-nya. Untuk atas sisanya ini sekitar 1 meteran lah, 1 meter up, gue lupa. Top table sendiri, nah top table sendiri ini kita beda. Jadi untuk sebelumnya mungkin top table pakai banyak yang pakai solid atau marmer atau granit, dan di sini itu kita pakai sebutannya dekton. Jadi bahannya itu lebih flat, untuk tingginya juga nggak terlalu tinggi, karena perbedaannya kalau misalkan dibanding dengan granit, tingginya granit itu 2 cm, tapi ini dia nggak sampai 2, kurang lebih dia 13 mili atau 1 meter 1 meter ya, 1 cm up lah, 1 cm 3 mili gitu, jadi nggak terlalu tinggi. Nah untuk pertemuan sebelah sini kita bikin flat juga, biasanya kan adu manis ya, jadi ada yang turun ke bawah, cuma di sini biar rata, jadi sebenarnya dibuat flat gitu. Sini untuk area lacinya sendiri, nah sini lacinya kita bagi dua, satu laci full untuk penempatan barang-barang lain seperti gelas, dia bisa masuk, dan di sini ini laci keduanya, jadi satu space dia ada dua laci. Buka laci pertama, lanjut ada laci keduanya. Nah laci yang kedua ini dia untuk rak sendok penempatannya. Nah tadi kan gue mau jelasin ya gimana caranya buka laci pada rel. Di sini ada relnya. Nah kalian buka dulu relnya sampai mentok. Ini udah mentok nih. Lalu kalian lihat sebelah sini. Ini ada pengait, pengaitnya naikin. Nah di sini juga sebelah sini ada pengait. Tapi bedanya untuk sebelah kanan gua ini itu kita turunin. Jadi ini naikin ke atas, ini turunin ke bawah pengaitnya sampai bunyi. Nah setelah bunyi tarik aja. Nah seperti ini. Cara masukinnya juga sama. Jadi kalian pasin dari si rel sebelah sini sama rel di bagian bodi si kabinetnya. Yang sebelah sini juga sama, sebelah kanan. Nah sini pasin, masukinnya sesuai sama jalurnya di sini. Yang sebelah sini kalian lihat juga sama. Lumayan berat nih. Nah setelah ini langsung dorong aja. Nah ini semua barang yang kita pakai itu soft close atau slow moving, jadi aman. Tinggal didorong yang kenceng aja, dia otomatis nutup.
Oke, tadi penjelasan gue mengenai instalasi pada hari ini. Beberapa tadi part juga udah gue jelasin, kayak cara untuk ngelepas atau memasang si engselnya, atau cara buat ngelepas dan memasang si rel pada lacinya gitu. Jadi kalian bisa cek sendiri, dan gue juga udah nunjukin beberapa kabinet yang udah dipasang pada hari ini. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ada penjelasan gue yang kurang jelas, kalian bisa bantu komen di kolom komentar di bawah ini gitu loh. Lalu kalau misalkan kalian suka sama video-video dari Desain Dapur, kalian boleh bantu like atau subscribe, bantu teman-teman kalian buat nge-subscribe kita, biar kedepannya kita bakalan makin memberi info lagi yang lebih detail, yang lebih jelas kepada kalian semua. Ya, kalau misalkan juga kalian mau nanya-nanya, kalian bisa DM atau misalkan WA di nomor yang ada di bawah ini. Sekian dari gua di sini, gua Dendi, gua pamit.